Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarram, para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Bani Maksum bin Mansur yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin, hadirat, para tamu undangan, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah, panjenenganipun keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda, yang semuanya yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa kami sampaikan kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Usman Yunus, yang pada malam hari ini akan memberikan fatwa dan beberapa mawa'idul husna yang akan disampaikan kepada kita semuanya dan yang saya hormati dan juga yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir pada acara haul yang ke berapa ini? 59. Ini insya Allah beliau wafat pada tahun 60 berapa ini? 63 atau 64. Tuh ya. Ini bareng dengan kelahiran saya. Jadi kita ketemu di sini majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan satu pertemuan yang penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat, maslahah dunia dan akhiratnya juga tak kalah penting. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan satu awal pertemuan kita di dunia dan di akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan selawat serta salam yang telah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhiratnya kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kiai Maksum
yang telah datang dan menipu kepada saya. Saya ini diundang sama Kiai Maksum, saya bilang, saya jangan ngaji Kiai. Saya tidak bisa ceramah dan saya tidak bisa ngaji. Kenapa? Karena saya ingat sama tukang kursi. Tukang kursi itu kalau bikin kursinya orang baik-baik, tapi kursinya sendiri pada jebol. Tukang kursi itu tukang rumah atau kuli batu di tempat saya, tukang batu istilahnya. Ini kalau bikin rumah orang bagus-bagus dan baik-baik, istimewa. Begitu juga tukang keramik. Ini kalau masang keramiknya di tempat orang lain istimewa semua, tapi keramiknya sendiri pecah-pecah. Dan kadang-kadang rumahnya pun juga belum dihaji. Ini kadang-kadang begitu ya. Lah saya takutnya kalau jadi tukang ngomong ini bisanya ngomongin orang lain tapi ngomongin dirinya sendiri lupa. Kenapa saya takut seperti itu? Karena kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang bisa mengucapkan atau bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Niki saestu cara Jawane sangat sesuatu hal yang paling saya takutkan. Makanya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kiai Maksum yang telah bohongin saya. Tahu begini saya nggak hadir, bener ini. Kurang ajar ini. Tahu begini saya tidak hadir gitu ya. Untuk itu selanjutnya saya mungkin tidak akan berbicara panjang ya. Nanti insya Allah Kiai Usman Yunus yang lebih istimewa untuk menyampaikan, yang lebih panjang untuk menyampaikan. Cuman perlu pada malam hari ini saya sebatas kepingin saya bareng-bareng pada jenengan untuk hadiah Fatihah kepada Kiai Maksum, yang mana beliau adalah orang yang pertama kali nasrul ilmi di daerah sini, menyebarkan ilmu di daerah sini, karena memang suatu jariah yang tidak bisa kita hindarkan, suatu jariah yang tidak pernah akan berkurang ini apabila kita mampu berjariah atas ilmu yang telah kita berikan. Karena ilmu itu beda dengan harta. Kalau harta diberikan maka akan semakin berkurang, tapi kalau ilmu kita berikan maka akan semakin tambah. Kenapa saya mengajak panjenengan semua nih hadiah Fatihah kepada Kiai Maksum agar kita bisa mendapatkan berkah dari beliau? Karena hakikatnya pada malam hari ini beliau itu melihat, mengawasi apapun yang telah dikerjakan oleh beberapa keturunan-keturunannya ataupun pula para santri-santrinya. Karena roh tersebut itu tidak mati. Yang mati adalah jasad kita. Jadi hakikatnya roh itu tidak mati. Yang mati adalah jasadnya. Jasad ketika dimasukin roh maka jasad bisa hidup karena digerakkan oleh roh. Tapi ketika roh tersebut itu keluar dari jasad maka roh tersebut itu tidak akan mati. Yang mati adalah jasadnya. Rasa sakit yang merasakan roh, semuanya yang merasakan roh. Begitu juga ketika kita berada di akhirat ini semuanya roh tersebut itu juga masih akan bisa kita ini kan akan bisa melihat dengan segala sesuatu yang ada. Cuman karena di dalam alam yang berbeda itu, maka kondisinya pun juga akan berbeda. Ini perlu kita fahami dalam hal ini. Maka dengan seperti ini gitu, roh itu pun juga sebenarnya di akhirat itu sama dengan kita.
tinggal saja ketika pada saat di dunia roh nempel di jasad ini, diajak maksiat atau diajak ibadah. Ketika diajak maksiat, maka roh nanti kalau di akhiratnya di alam barzah akan berada dalam posisi yang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa kemana-mana. Tapi ketika diajak amal baik oleh jasad pada saat hidupnya, maka roh tersebut itu akan bebas seperti hanya kita pada malam hari ini. Ini penting saya seperti itu menyampaikan, karena makanya kenapa kita itu sering diajak oleh para zawil ulum, ada orang-orang yang sudah mempunyai ilmu, untuk sering kita diajak melaksanakan sebuah kebaikan, diajak melaksanakan sebuah amal yang soleh, diajak melaksanakan segala sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dah itu orang Islam orang laki-laki atau perempuan, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di akhiratnya, di dunianya ini akan bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia adalah merupakan satu kehidupan yang diharapkan oleh setiap orang gitu. Nah, di akhiratnya ini pun juga akan diberikan sebuah kehidupan yang bahagia. Bahkan salah satu tafsir ini menyatakan kebahagiaan orang di akhirat ini nanti akan dikumpulkan seluruh keluarganya. Nah, bagaimana kalau amal bapaknya, amal anaknya kemudian tidak sama dengan amal neneknya? Semisal Kiai Maksum Al-Maufurlah ini punya amal yang begitu baik, begitu soleh, begitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketepatan jatuh pada anaknya tidak seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Maksum, apalagi dijatuh pada cucunya, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Maksum. Akan tetapi nanti di akhirat ini bisa dikumpulkan oleh kepada Kiai Maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak adil, akan tetapi Allah menyempurnakan nikmatnya Kiai Maksum ketika amal soleh di dunianya. Jadi sebenarnya untuk anak-anak cucu Kiai Maksum ini sebenarnya sudah bisa mendapatkan tiket dari Kiai Maksum, nanti akan dikumpulkan. Cuman mampirnya di neraka ini saya tidak tahu berapa yang lama-lama itu ya. Bisa dikumpulkan, nanti dikumpulkan, cuman mampir dulu di neraka. Berapa lama? Sesuai dengan amal dan perbuatannya. Nah, sedangkan perlu kami sampaikan, kenapa pada malam hari ini keluarga ini mengajak para alumni dan lain sebagainya gitu. Karena nasab ini ada kalanya nasab karena keturunan, ada kalanya nasab karena ilmu gitu ya. Jadi zuriyah ini ada zuriyah bin nasab, ada zuriyah bil ilmu. Ketika panjenengan semuanya ini mendapatkan dari ilmunya dari Kiai Maksum, kemudian guru-guru yang ada di bawah yang notabene sumbernya ini kepada Kiai Maksum, maka ini panjenengan semuanya adalah tergolong nasabnya Kiai Maksum, tapi nasab bil ilmi, bukan zuriyah bil ilmi, bukan zuriyah bin nasab. Nah, ini besok pun juga akan dikumpulkan oleh Kiai Maksum. Makanya kalau istilahnya belajar ini, panjenengan semuanya harus mengetahui silsilah guru yang ada, jangan hanya sekadar belajar. Nah, besok kalau jenengan belajarnya cuma melalui Google, maka besok nasabnya juga ikut Google gitu ya. Ini penting. Nah, makanya kenapa semuanya alumni diajak, ini adalah tujuannya besok biar kumpul di akhiratnya bersama Kiai Maksum, karena Kiai Maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan kenikmatannya
yang ada. Dah seperti ini aja yang kami sampaikan karena saya merasa dibohongin oleh Kiai Maksum. Yang ada mana tadi? Ya. Saya di sini tuh disuruh doa gitu ya. Jadi bahasanya gitu. Udahlah, nanti datang aja Kiai ke Madura. Cuman di sana cuman doa saja. Nah, ini ada lagi yang kurang ajar lagi ini. Kalau sudah dikasih minum ini biasanya podo ae kan dikon suwi kan iki. Nah, tahu kalau saya ngomongnya serak dikasih minum, biar nggak serak berarti biar lama ini ya. Nah, berarti kurang ajar yang kedua ini. Inilah yang penting kita manfaatkan, sekalipun segala sesuatunya itu adalah merupakan satu hal yang saling sambung dan saling terkait. Ini dengan kesempatan pada malam hari ini, marilah kita gunakan kesempatan untuk beramal soleh, untuk beramal yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi kenapa saya ini kok diundang pada malam hari ini? Ini karena ketepatan cucunya Kiai Maksum itu adalah mantu saya gitu ya. Jadi Noval ini cucunya Kiai Maksum, putranya Kiai Rozak. Ini mantu saya, anak yang ketiga. Jadi saya ini punya anak paling cantik. Karena anak saya yang perempuan cuma satu ini. Makanya anak saya yang paling cantik diambil istri oleh Noval. Mudah-mudahan semua keturunan Kiai Maksum, Kiai Maksum bin Mansur, Kiai Maksum bin Mansur ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang maslahah, manfaat dunia dan akhiratnya, sehingga menjadikan semuanya keturunan anak cucu ini menjadi keturunan yang soleh, solihah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena saya ini kalau ngomong nggak bisa bahasa Madura, takutnya keliru saya ini. Bahasa Jawa takutnya sampean tidak paham. Saya kalau pakai bahasa Indonesia takutnya panjenengan mengatakan saya sombong. Mentang-mentang orang Jawa diundang ke Madura pakai bahasa Indonesia. Demikian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun itu hanya sekilas, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhiratnya. Kami akhiri, nanti kami akhiri dengan bacaan Fatihah yang intinya kita membaca Fatihah ini tujuannya adalah mendapatkan barokah dari Fatihah. Jadi saya pernah diijazahi. Jadi pada saat itu saya sempat sowan ke Kiai Hamid pada tahun 1975 Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan ini alhamdulillah setiap kali malam Jumat ini saya bisa sowan ke Kiai Hamid. Nah ini setiap kali saya sowan malam Jumat ini pasti saya diajak untuk membaca burdah. Amin tazakkuri jironin bizis salami dan lain sebagainya ini ya diajak. Nah kenapa saya tuh kok sowan kepada Kiai Hamid? Karena abah saya ini ketika mondok di Termas ini kamarnya bersebelahan dengan Kiai Hamid. Kamarnya di Termas ini bersebelahan dengan Kiai Hamid. Nah dengan seperti itu maka sangat akrab dan ketepatan abah saya ini tulisannya bagus. Ketepatan abah saya ini tulisannya bagus dan sama Kiai Hamid selalu disuruh maknani kitab. Ya. Tapi habis maknani kitabnya diminta lagi, besok lagi dibelikan baru lagi, suruh maknani, habis maknani diminta lagi. Akan tetapi dengan cara seperti ini sampai abah saya itu alim, ini Kiai Hamid. Dia abah saya ini alim, Kiai Hamid, dan terakhir saya sowan pada tahun 75 ini
sebelum Abah mengembangkan Torekoh di pondok kami, ini saya sempat sowan setiap malam Jumat ini, alhamdulillah saya bisa sowan. Kalau sowan itu ya dibilangin, oh anaknya Mas Jam, sini. Nah, ya, saya jamaah di belakangnya Kiai Hamid, terus disuruh mangap. Doni cuh, ya udah, udah gitu aja. Itu nih Kiai, itu nih wali. Setiap kali malam Jumat itu selalu seperti itu. Nah, ini beliau sempat berbicara mendawuh pada saat berada di tempatnya Kiai Abdurrahman, depan rumahnya itu, depan rumah Kiai Hamid. Ini beliau sempat menyampaikan kepada kami dengan ucapannya, kamu kalau doa baca Fatihah aja. Cuman ketika pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan hatinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dihadirkan hatinya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang kamu minta ini Allah akan mengabulkan. Apalagi ketika kamu melaksanakan Fatihah tersebut, kamu amalkan 41 kali Fatihah tiap malam. Kalau punya hajat yang besar, Fatihah amalkan selama 500 kali. 500 kali, tidak lama itu. Kalau sampean bilang, waduh, berarti kelihatan kalau sampean tidak pernah wiritan. Kan begitu kan? Kalau sudah biasa wiritan 500, Allah 500. Kalau tidak biasa wiritan pasti, waduh, 500, kan begitu. Nah, ini tepat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dihadirkan hatinya, gitu ya. Tuh. Nah, insya Allah apapun yang telah apapun yang panjenengan minta ketika pada saat hadir hati ini akan diberikan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan Mbah Yai Maksum bin Mansur wa zaujati wa usulihima wa furu'ihima wa man intasaba ilaihima syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tundukkan kepala, pikirkan hajat masing-masing, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita semua diberikan makbul oleh Allah. Liqada'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir saya minta Fatihah yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Huda ini semakin berkembang, semakin barokah, manfaat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.